Assalamualaikum saudara sebangsa. Hari ini sebenarnya saya ingin melanjutkan lagi pembahasan tentang rasisme di sekolah-sekolah Malaysia karena ada beberapa komentar yang datang dari, saya duga dari Malaysia, yang mengatakan bahwa apa yang saya bahas tentang rasisme di Malaysia kemarin, tentang Nandini yang mengakui bagaimana pengalamannya sebagai anak India di sekolah-sekolah di India gitu, bagaimana rasisme yang dia terima. Dari komentar-komentar itu menyalahkan bahwa Nandini itu sama dengan Ade Armando lah katanya di sini ya, untuk mengadu domba, dan juga ada yang mengatakan saya cuma mengambil satu sampel tapi itu kemudian saya gunakan untuk menilai keseluruhan Malaysia, padahal tidak seperti itu. Saya sudah ada bahan-bahannya untuk menjawab tuduhan seperti itu, tapi di beberapa komentar saya lihat terus mendesak saya, Bang Win, buat dong katanya kenapa India sekarang menjadi intoleran, ya, apa alasannya katanya. Jadi saya memenuhi permintaan itu dulu. Untuk menjawab itu, saya teringat pada 2019 silam, itu saya membaca sebuah artikel di media namanya Foreign Affairs, yang itu membahas tentang politik luar negeri ya di negara-negara di seluruh dunia. Di situ di artikel yang terbit pada 3 Juli 2019 tersebut ditulis oleh Dan Slater dan Maya Tudor namanya, ada judul yang sangat mencolok. Dia tulis di situ, Why Religious Tolerance Won in Indonesia but Lost in India. Jadi dia katakan kenapa toleransi beragama menang di Indonesia tetapi kalah di India. Oke, jadi pembahasan ini, di video kali ini saya akan membahas tentang tema ini. Tapi sebelum itu, belakangan ini saya menerima banyak sekali komentar-komentar seperti ini, nggak tahu dari Malaysia apakah dari Indonesia, yang jelas mereka kontra, yang diprovokasi oleh akibat provokasi dari Malindo Damai dan Borunaga, dan juga fitnah dari Borunaga yang mengatakan bahwa saya pernah dideportasi dari Malaysia karena mengobarkan kebencian pada, ya semacam kebencian lah kepada pemerintah Malaysia, menghasut orang-orang asli untuk memberontak kepada Malaysia ya. Nggak masuk akal sih ininya ya, apa namanya, tuduhannya. Tetapi dari tuduhan itu ada banyak serangan-serangan verbal kepada saya mengatakan bahwa saya itu pernah dideportasi dari Malaysia dan segala macam gitu. Untuk saat ini sih saya belum kepikiran untuk membawa kasus ini ke ranah hukum gitu ya. Tapi yang nggak tahu juga di masa depan kan, apakah karena mungkin nanti serangan-serangan seperti itu sudah semakin membuat saya tidak nyaman. Jadi selama ini kalau ada serangan-serangan seperti itu ya saya tangkap aja, pakai tangkapan layar, screenshot gitu. Untuk nanti kalau ini berkembang ke arah yang tidak ada pilihan lain selain ke ranah hukum, itu akan menjadi bukti-bukti yang kuat bahwa fitnah yang dibuat oleh Borunaga dan juga diksi menyerang pribadi dengan kata-kata menghina oleh Malindo Damai dan juga Borunaga itu telah membuat tidak nyaman gitu. Jadi tangkapan layar dari komentar-komentar seperti ini akan menjadi bukti yang sangat kuat seandainya nanti permasalahan ini harus berkembang ke ranah hukum. Untuk itu, saya mohon kepada saudara sebangsa, setumpah darah dan setanah air saya menonton channel ini, mohon kalau ditemukan komentar-komentar seperti itu yang diarahkan kepada saya, di screenshot dan kirimkan ke email saya, winwanur@gmail.com. Ya, ini. Baik, sebegitu dulu preambulnya dan kita langsung masuk ke pembahasan tema ini ya. Jadi kenapa katanya toleransi beragama menang di Indonesia tetapi kalah di India ya. Sebenarnya artikel ini panjang sekali yang dia bahas ya, ada preambulnya, latar belakang politik Indonesia, dan kemudian bagaimana pasca kemerdekaan gitu segala macam. Tapi untuk itu saya pikir saya tidak akan membahas itu semua, tapi kita langsung saja ke
pokok permasalahannya atau penjelasannya kenapa di Indonesia ini toleransi beragama bisa menang dan tidak di India, gitu ya. Ini dia mulai pembahasan ini dengan mengatakan, ya, one might think that the pluralist voice would have an easier time flourishing in formally secular India than in Indonesia, whose founding national creed makes non-belief literally illegal. Jadi dia katakan, orang mungkin berpikir bahwa suara-suara keberagaman atau pluralis itu akan lebih mudah berkembang di India yang secara formal adalah negara sekuler, ya, dibandingkan dengan di Indonesia yang dasar bernegaranya itu, kepercayaannya atau kredo atau kepercayaan bernegara itu membuat non-belief itu adalah orang yang tidak percaya Tuhan atau ateis atau apapun istilahnya, itu non-belief, yang tidak percaya, secara resmi, literally itu, secara resmi itu ilegal, gitu ya. Karena katanya, kemudian dilanjutkan, because Indonesia has more closely identified its national identity with religion and always provided views Muslim a central position in national community. Ya kan, katanya, jadi karena Indonesia ini lebih dekat mengidentifikasi identitas nasionalnya itu dengan agama, katanya kan, dan selalu memberikan panggung, semacam panggung lah ya, kepada orang-orang Muslim yang taat pada posisi sentral di dalam komunitas bernegara, gitu ya. It might seem that the country is more vulnerable than India to religious intolerance infecting its electoral politik. Jadi kira-kira ya seperti itu, gitu. Jadi posisi seperti ini, situasi seperti ini terlihat, ya kan, terlihat membuat bahwa negara ini, Indonesia maksudnya, lebih rentan terhadap intoleransi beragama dalam menginfeksi politiknya lah, politik pemilihan di sana. Jadi itu katanya, itu gambarannya, ya, itu gambarannya. Karena di India itu nggak ada gitu, mereka melibatkan politik dengan agama itu betul-betul dipisahkan. Sementara di Indonesia ini kita kan dasar bernegara kita ini menempatkan agama itu di posisi yang penting, ya. Kemudian dilanjutkan, in practice, tapi pada prakteknya, however, the religious quality of Indonesian nationalism can act as much as a vaccine for intolerance virus that spread it. Jadi dalam prakteknya, katanya, bagaimanapun atau ternyata kualitas religius dari nasionalisme Indonesia ini bisa berfungsi atau bertindak sebagai vaksin untuk virus intoleransi yang menyebar, katanya. Jadi virus intoleransi yang menyebar itu ternyata bisa dihambat oleh karakter kualitas religius Indonesia ini. Kualitas religius Indonesia ini karena dia bersifat seperti vaksin, katanya. Because, nah ini penjelasannya ya, because Indonesia national identity accommodates but does not prioritize Islam. Karena identitas nasional Indonesia ini mengakomodir meski tidak memprioritaskan Islam, gitu. Tapi tidak memprioritaskan Islam. Mengakomodir Islam tapi tidak memprioritaskan. Itu dia amati ya. Politics is not fundamentally divided between Muslims and non-Muslim minorities. Instead, nasionalis Muslim alike. Jadi karena itu tadi diakomodir Islam biar tidak diprioritaskan, akhirnya secara mendasar atau secara fundamental gitu, politik Indonesia ini tidak memisahkan antara Muslim dan non-Muslim, tidak membagi secara keras gitu antara Muslim dan non-Muslim, minoritas non-Muslim, bahkan
Muslim atau orang Islam yang nasionalis di Indonesia ini bekerja sama dengan non-Muslim gitu. Dengan non-Muslim itu bekerja sama, nasionalis Muslim nasionalis atau orang Islam yang nasionalis di Indonesia ini bekerja sama dengan non-Muslim untuk compete gitu, untuk berkompetisi atau melawan dengan Muslim yang lebih intoleran gitu, katanya. Jadi, nah di sini dia buat ini kesimpulannya di bawah ini. Consequently, one can easily be both a pious Muslim and pluralist nationalist in Indonesia. Jadi di Indonesia ini, seorang Islam yang taat, seorang Muslim yang taat bisa sekaligus menjadi seorang nasionalis. Nasionalis yang pluralis, artinya seorang nasionalis yang mendukung keberagaman di Indonesia. Itu di Indonesia. Menurut penulis ini, ya, menurut amatan mereka amati. Nah, kemudian gimana dengan di India? Dia katakan, not so in India. Hindu nationalism has long had an influential voice in Indian politics. Jadi di India tidak seperti itu katanya. Ya, nasionalisme Hindu telah lama sekali memiliki peran atau pengaruh dalam suaranya itu sangat berpengaruh di dalam politik India, ya kan? But the country's post-independence constitution emphasized equal rights for all minority groups. Jadi dia katakan ya, konstitusi pasca kemerdekaan India ini, negara ini katanya kan menekankan persamaan hak untuk semua kelompok minoritas, gitu ya. Reinforced under towering leadership of India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru, dan ini diperkuat oleh di bawah kepemimpinan yang menonjol dari Perdana Menteri pertama India, Jawaharlal Nehru, gitu kan. This constitutional structure led to the creation of separate legal codes for religions and a politics of case recognition that define Indian politics for decades. Gitu. Jadi struktur konstitusi yang baru ini membawa membawa pada terciptanya pemisahan antara legal code itu jadi kode hukum, sistem hukum yang dan politik tentang yang terkait kasta ya yang mengenal kasta di sana yang telah dipraktekkan di India lah ya, dipraktekkan di India di dalam politik India itu selama berdekade-dekade gitu. Over time, katanya, dengan berjalannya waktu, however, the bright line between the religion of the majority and the character of the state has led force of religious nationalism to consolidate to on one side of the politics divided. Jadi dengan berjalannya waktu bagaimanapun akhirnya semakin terlihat garis yang tegas ya, garis yang jelas antara agama dari mayoritas di India itu dengan karakter dari negara India. Jadi terpisah gitu antara penganut agama ini dengan Indianya. Artinya nggak seperti di Indonesia tadi yang orang bisa menjadi seorang Islam yang taat sekaligus menjadi seorang nasionalis yang setia kepada negaranya gitu. Di India ini akibat dari garis tegas antara pemisahan politik sekular murni ini mereka akhirnya penduduk India mayoritas beragama Hindu itu tidak bisa merasakan diri sebagai seorang Hindu yang taat sekaligus menjadi seorang nasionalis yang setia kepada negaranya gitu. Jadi terpisah. Kamu itu menjadi seorang Hindu yang taat atau kamu itu menjadi seorang nasionalis.
Masalah ini nggak ada di Indonesia tadi ya. Di Indonesia nggak masalah itu dua-duanya. Nah, akhirnya inilah yang mengkonsolidasi orang-orang yang mayoritas Hindu di sana tadi untuk pemisahan politik itu. Mereka terkonsentrasi kepada akhirnya kepada partai konservatif itu BJP yang Narendra Modi sekarang gitu kan. Nah, jadi yang di bawahnya nggak usah kita bahas. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Disinilah kita perlu kagum pada pendiri bangsa kita dulu, ya. Bagaimana mereka berkompromi untuk mengakomodir kepentingan dari saudara-saudara kita yang minoritas, sekaligus juga tidak meninggalkan yang mayoritas itu. Ya, kita kembali lagi kepada dulu perdebatan di awal berdirinya Republik, bahwa konstitusi kita itu sebenarnya tadinya menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, gitu kan, yang tidak disetujui oleh saudara-saudara yang beragama bukan Islam, yang minoritas waktu itu. Akhirnya ditemukan kerjasama, itu yang dibahas tadi di awal, dikatakan oleh penulis ini. Akhirnya disepakati dalam konstitusi kita itu adalah ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ada Tuhan yang satu, tapi tidak secara eksklusif itu menunjuk kepada Tuhan yang diyakini orang Islam, katanya. Nah, di sini tadi juga penjelasannya, kenapa bisa begitu, kenapa di Indonesia seorang Muslim itu bisa sekaligus menjadi seorang nasionalis, tapi di India nggak bisa. Di situ yang sumber akal toleransinya. Ujung-ujungnya, ini dikatakan sama dia, ya kan? Itu karena Indian secularism and Indonesia national philosophy Pancasila. Di sini dia katakan ya, and while formal inclusivity does not prevent politicians from appealing to the dominant religious community, katanya ya, ketika ternyata inklusivitas, ya, jadi inklusif keberagaman secara formal gitu ya, secara formal itu tidak bisa menghindarkan para politisi gitu ya, tidak bisa menghindarkan para politisi untuk menarik dari komunitas beragama yang mayoritas itu, katanya. Ini tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Di India nggak ada gitu yang untuk menghambatnya. Orang yang untuk politisi itu untuk memanfaatkan sentimen keberagamaan dari penganut agama mayoritas. Sementara di India, seperti saya sebutkan, di Indonesia seperti saya sebutkan tadi katanya, Indonesian National Philosophy of Pancasila, falsafah negara Indonesia itu Pancasila, which mandates belief a single but not necessarily Muslim God. Jadi menyatakan bahwa sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, tapi tidak secara spesifik mengatakan bahwa itu Tuhan yang dipercaya oleh orang Islam. Gitu ya. Akhirnya itu secara berulang regularly help legitimate the country's leading pluralist political parties and their inclusive message. Jadi katanya itu berulang kali akhirnya membantu dari partai politik nasionalis untuk menangkal propaganda-propaganda yang mengatakan bahwa yang pro ini tidak Islam. Gitu. Karena apa? Karena seperti saya pernah dengar itu salah seorang ustadz, saya lupa, mengatakan di Indonesia ini memang kita bukan negara, Mahfud MD kalau nggak salah mengatakannya, Indonesia ini kita bukan negara Islam, katanya ya, berasal Islam. Tapi apa yang hak-haknya orang Islam yang tidak diatur oleh negara, katanya. Ya kan? Mulai dari 5 rukun Islam, kata Mahfud, kalau waktu itu nggak salah katanya. Mulai dari mengucap kalimat syahadat, difasilitasi kok identitas Muslim, katanya. Sholat, difasilitasi waktu-waktu sholatnya itu dibantu oleh pemerintah gitu. Ramadan, awal Ramadan, akhir Ramadan, puasa Ramadan itu dibantu, katanya. Zakat, ada basisnya. Pergi ke haji, itu difasilitasi semua oleh pemerintah. Katanya. Tapi bukan hanya itu ya.
Di Indonesia ini bahkan orang Islam itu makannya agak berbeda dengan yang lain-lain ya. Ada tuntutan makan yang halal. Itu difasilitasi oleh pemerintah. Bahkan impor daging pun pemerintah Indonesia sampai mengirimkan ahlinya ke sana untuk memastikan kehalalan daging yang diimpor oleh Indonesia gitu. Dan juga mahkamah syariah gitu. Jadi hukum waris, pernikahan dan segala macam Islam itu difasilitasi. Akhirnya itu yang membuat kemudian orang yang mengajak untuk mendirikan negara Islam itu, atau seperti di India tadi, yang mempromosikan nasionalisme keagamaan gitu ya, berbenturan dengan nasionalisme India yang sekuler, itu di Indonesia tidak terjadi. Ketika ada orang-orang yang mengatakan, ayo Indonesia itu tidak bisa, nggak bisa gitu. Karena semuanya diakomodir oleh Indonesia ini. Biarpun tidak diprioritaskan, kata dia tadi, Islam, tapi diakomodir kepentingan orang Islam itu. Dan kita lihat kemudian ketika karena Islam diberikan semacam privilege seperti itu, di daerah-daerah yang Islam minoritas dan ada agama mayoritas lain, orang Islam juga tidak keberatan yang agama mayoritas di tempat itu mendapatkan beberapa privilege juga. Contohnya di Bali misalnya ya, ketika nyepi, semua orang, agama apapun nggak boleh keluar, nggak ada protes gitu, yang umat-umat lain, Islam, Kristen, ya oke, kita nggak masalah di rumah menghormati agama Hindu gitu. Ketika di Bali, dengan agama yang khas itu menekankan pentingnya desa pakraman ya, desa adat, dibuat aturan lokal, nggak ada yang protes juga umat agama lain gitu. Ketika juga pakai pakaian adat setiap tilem, purnama, atau hari Kamis gitu kan, yang umat agama lain tenang gitu, nggak ada masalah. Dan memang nggak sempurna itu pasti ya, karena ada gesekan, ada SKB 3 menteri, kemudian beberapa saudara dari umat minoritas gitu yang merasa dihambat lah ya, merasa dihambat praktek beragamanya. Tapi itu bisa diperjuangkan karena itu bukan satu yang mendasar di kita. Masih bisa diperjuangkan itu karena bukan dalam jantung konstitusinya kita. Beda dengan India tadi. Beda dengan India yang mereka memang sekuler, mereka tidak memberi ruang kepada privilege dalam beragama tadi, dan akhirnya mereka nggak punya vaksin. Karena itu nyata ya, kebutuhan beragama itu nyata, seperti di India itu bahwa mereka yang mayoritas Hindu tadi. Nah, disinilah kembali ya, kenapa ketika saya katakan waktu itu di video yang viral itu, bahwa Indonesia ini kita ditanam dari biji gitu, dari pohon yang baru, ya, akarnya kita, salah satunya ini juga gitu. Ini nggak ada dalam konsepsinya Belanda bahwa kita filsafah kita Pancasila ini kita saling menghormati kita selama penganut agama di sini, tapi sekaligus juga memberi penghargaan kepada kebutuhan masing-masing agama di Indonesia ini ya, seperti saya contohkan tadi ya, di Islam dia ada bagiannya, di Bali juga begitu karena orang Bali sangat melekat gitu dengan desanya. Dan ada desa pakraman, itu oke dalam konstitusi Indonesia, nggak masalah gitu. Dan saya nggak tahu gimana di Manado, gimana di Papua, atau di Flores gitu, yang mayoritas Kristen gitu kan, apakah mereka diakomodir, itu saya nggak bisa menilai, tapi saya yang bisa nilai di Bali umpamanya, kemudian yang Islam, itu nggak ada masalah kita di Indonesia ini. Memang nggak ada ya namanya satupun dalam praktek yang sempurna gitu, bahkan di dalam fisika pun, ya sebut misalnya mekanika fluida, namanya aliran sempurna itu hanya ada di teori gitu. Dalam prakteknya kita ada tantangan-tantangan untuk bernegara ini, hal-hal yang terus kita perbaiki untuk mendekati semakin baik gitu. Tetapi secara konstitusi kita ini memang sudah dirancang untuk, bahkan vaksin-vaksinnya, itu bukan saya yang bilang, itu penilaian dari penulis ini, ya, Dan Slater dan Maya Tudor. Jadi
Jangan dibandingkan dengan Malaysia yang mereka memilih ya singkat aja gitu, nggak mau agamanya diganggu, agama mayoritas di sana ya udah hak orang lain dibatasi. Kamu nggak boleh begini, ini negara ini punya Melayu. Kita nggak. Pendiri bangsa kita dulu sangat bijaksana. Berpikiran jauh ke depan sekali lagi. Ya, karena itulah sekali lagi saya katakan seperti di video yang viral itu, tugas kita sekarang merawat bangsa ini. Jangan biarkan bangsa kita ini jatuh karena tidak ada jaminan bahwa kita akan sukses gitu tanpa usaha. Itu hanya ada di dalam angan-angan orang Malaysia dengan niwahamnya. Mereka maunya bangsa Melayu ya kan, kalau mau hebat tinggal klaim Cut Nyak sebagai pahlawan mereka, tinggal klaim Malahayati, tinggal klaim Enrique de Malacca itu sebagai Panglima Awang. Ya seperti itu caranya. Itu hanya sukses di dalam pikiran, bukan di realita. Itu hanya sukses di dalam pikiran waham, bukan di realita. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum dan merdeka.